yang disebut dengan kampuh? Kampuh adalah jarak antara garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Lebar kampuh pada tiap produk tidak sama, namun disesuaikan dengan kebutuhannya. Lebar kampuh standar yang disarankan sebesar 1,5 cm. Cukup menyediakan kelebihan bahan antara garis jahitan dan tepi potongan kain untuk memastikan bahwa kalian akan aman dalam memegang potongan-potongan kain yang akan digabung bersama dengan menggunakan mesin jahit. Keberadaan kampuh juga dapat membantu untuk membesarkan pakaian apabila di kemudian hari dirasa sempit. Perlu digarisbawahi, untuk bagian tertentu seperti saku, lebar kampuh kurang dari 1,3 cm atau 6 mm. Macam-macam kampuh: kampuh buka, kampuh balik, kampuh pipih, kampuh Prancis, dan kampuh sarung. Kampuh buka. Ciri khas dari kampuh buka, hasil akhir menjahit kampuh buka dapat dilihat dengan bagian sambungannya terbuka atau dibuka, lalu kampuh dipipihkan. Fungsi: kampuh berfungsi untuk penyelesaian umum pada busana, contohnya gaun wanita, mantel, rok, blus, dan celana. Cara menjahit. Cara membuatnya dengan menyatukan 2 lembar potongan kain, lalu jahit mesin tepat pada garis pola. Pertama, kedua ujung kampuh disemat dengan jarum pentul bagian muka atau baik. Kain saling berhadapan. 2. Kampuh bagian tengah disemat jarum pentul dengan teratur. 3. Beri tanda dengan kapur jahit dan pita ukur. Lebar kampuh untuk jahitan paling sedikit 2 cm. 4. Jelujur kampuh dengan jarak yang rata. 5. Dijahit dengan mesin di sebelah jelujur. Hindari menjahit tepat pada benang jelujur karena akan sulit mencabut benang jelujur tersebut. Keenam, setelah kampuh disatukan lalu dibuka dengan cara disetrika. Penyelesaian tepi kampuh. Tiras di setik mesin, tiras diobras, rompok, dan digunting zigzag. Tiras di setik mesin. Tepi kain diselesaikan dengan setikan mesin, yaitu dengan cara melipat kecil pinggiran kain, lalu disetik dengan mesin sepanjang lipatan tersebut. Jenis setikan yang digunakan dapat setikan lurus atau zigzag. Tiras diobras. Tepi kain diselesaikan dengan obras. Tiras kampuh di sepanjang tepi kain diselesaikan dengan menggunakan mesin obras. Rompok. Tepi kain diselesaikan dengan rompok, dijahit dengan kain serong. Penyelesaian ini hanya dipakai untuk busana yang dibuat dari bahan atau kain tebal. Kegunaannya untuk menyambungkan atau menjahit bagian-bagian sisi rok, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. Tiras digunting zigzag. Digunting zigzag untuk bahan yang tidak bertiras, misalnya bahan-bahan stretch.
Kambuh balik digunakan untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan tipis atau bahan yang tembus terang, pakaian anak, pakaian pesta yang terbuat dari bahan halus. Tambahan kambuh yang diperlukan 1 cm. Selesai jadi 0,5 cm atau lebih kecil sedikit. Fungsi kambuh balik yang memiliki sifat kuat dan rapi digunakan untuk penyelesaian busana anak, kebaya, pakaian dalam, dan sebagainya. Cara menjahit. Teknik menjahit kambuh balik dengan cara menjahit 2 kali. Tapi kambuh balik tidak perlu diselesaikan karena sudah dijahit 2 kali. Menjahit kambuh balik yaitu pertama-tama dengan meletakkan potongan bahan bagian buruk menghadap bagian buruk bagian baik, lalu jahit dari tepi kain. Jika memungkinkan dibuat lebih halus atau kecil. Kemudian dibalik pada buruk kain dan dijahit dari bagian buruk menghadap bagian baik dengan pinggiran tiras masuk ke dalam. Hasil kambuh ini sebaiknya paling besar 0,5 cm. Pertama, seperti pada gambar, kain disatukan dengan bagian buruk berhadapan, disemat dan dijelujur tepat pada garis rader. 2. Kambuh dijahit dari bagian baik dengan jarak 0,5 cm di luar garis jelujuran. 3. Tiras kambuh digunting sisakan 3 mm dari jahitan pertama tadi. 4. Kambuh dimampat dari bagian buruk kain. 5. Kambuh dilipat ke bagian buruk dan tepi lipatan dijelujur. 6. Kambuh dijahit untuk kedua kalinya dari bagian buruk kain dengan jarak 0,5 cm dari jahitan pertama. 7. Jelujuran dibuka dan kambuh balik dimampat dari bagian kain. Kambuh pipih. Kambuh pipih dipakai untuk menjahit kain sarung, kemeja, celana, jaket, pakaian bayi, dan sebagainya. Fungsi kambuh pipih digunakan untuk penyelesaian pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan celana jeans. Cara menjahit. Jahit kambuh pipih dengan cara menjahit 2 lembar potongan kain tepat pada garis pola. Lalu, lipatkan tepi kambuh sebesar 0,5 cm, lalu stik atau jahit tepi kambuh. Pertama, kambuh disemat dari bagian buruk kain jahitan berhadapan, kemudian dijelujur dan dijahit mesin. 2. Kambuh dimampat ke satu arah pada bagian baik kain. 3. Kambuh bagian bawah digunting sampai kira-kira 3 mm dan kambuh bagian atas dilipat kira-kira sebesar 5 mm, kemudian dijelujur. 4. Tepi kambuh pipih dijahit dari bagian baik, jelujur dibuka, kemudian kambuh pipih dimampat. Kambuh Prancis. Kambuh Prancis dipakai untuk menjahit bahan jenis tipis. Hasil dari kambuh Prancis hanya terdiri dari 1 jahitan. Fungsi kambuh Prancis yaitu berfungsi untuk menjahit 2 lembar kain dengan 1 kali stikan. Jenis kambuh biasanya digunakan untuk bahan yang berjenis tipis. Cara menjahit kambuh Prancis yaitu dengan menyatukan 2 lembar kain. Kain bagian baik saling berhadapan namun lebar kambuh tidak sama lebar. Bagian atas lebih kecil dibandingkan bagian bawah. Lipat tepi kambuh bagian bawah, lalu letakkan tepat pada garis pola atau jahitan pinggir kain yang satu. Lalu jahit tepat pada garis pola dengan lebar 0,6 mm.
1. Satukan dua tepi bahan yang tidak sama lebarnya. 2. Lipat tambahan kampuh yang lebih besar, satukan dengan sisi lainnya. Kemudian jahit dengan lebar kampuh jadi sekitar 4 atau 3 cm. Kampuh sarung digunakan untuk menggabungkan motif pada sarung, kemeja, piyama, dan celana yang memiliki motif. Motif bila disatukan harus bertemu satu dan lainnya. Dengan menerapkan kampuh sarung, maka cara menjahit akan lebih tepat. Ciri khas kampuh ini, pada bagian buruk dan baik kain, jahitannya tampak di kedua sisinya. Fungsi kampuh sarung lebih menekankan pada penyelesaian sambungan sarung. Cara menjahit kampuh sarung yaitu tepi kain sama-sama dilipat menjadi selebar 0,5 cm, lalu dijahit tepat pada pinggiran dari bagian buruk dan baik kain. Kampuh sarung dijahit mulai dari bagian luar, kemudian dari bagian dalam. Pertama, tambahkan kampuh 1,5 cm. Tumpukan pada garis tambahan jahitan. 2. Masing-masing kampuh dilipat 0,5 cm, kemudian dijahit satu dari bagian baik dan satu dari bagian buruk kain. 3. Benang jelujur dicabut, kampuh dimampat ke satu arah pada bagian buruk. Lihat pada bagian buruk kain, kampuh terletak di bawah. Gunting menjadi kira-kira 3 mm. 4. Kampuh yang terletak di atas dilipat menjadi kira-kira 5 mm. Dijelujur kemudian dijahit. Benang jelujuran dicabut dengan kampuh sarung dimampat. 5. Hasil jahitan kampuh sarung sama dengan hasil jahitan kedua pada kampuh pipih. Jadi kesimpulan video ini yaitu menjahit tidak hanya menyatukan dua potongan kain dengan menggunakan jarum tangan atau mesin jahit. Bahan yang akan dijahit harus telah diberi kampuh. Kampuh adalah jarak antara garis pola atau jahitan dan tepi potongan kain. Kampuh dibuat dengan memperhatikan jenis bahan yang digunakan sehingga sesuai dengan fungsinya. Jenis kampuh yaitu kampuh buka, kampuh pipih, kampuh balik, kampuh sarung, dan kampuh Prancis. Penyelesaian kampuh disesuaikan dengan jenis produk dan bahan yang digunakan.